selain dari usaha dari Gus Jami untuk mengadakan seminar tentang sejarah Wali Songo. Karena memang ada manuskrip tua-tua ini kan baru sekarang muncul. Madura ini gudang manuskrip tua. Kenapa? Zaman dulu Madura itu tidak termasuk yang diambil-ambil oleh Belanda. Nggak berani sama orang Madura itu ngacak-ngacak rumahnya. Kalau di Banten itu Gus Jami 1808 Kesultanan Banten dihancurkan, itu semua manuskrip diambil. Untung masih ada beberapa tentang silsilah sampai 1808 yang masih ada. Tetapi tentang kitab-kitab karangan ulama Banten yang belum dicetak, itu saya menemukannya di Leiden. Saya udah pernah ke Leiden meneliti manuskrip. Saya ketemu dengan profesor yang ngarang buku tentang Habib Usman bin Yahya. Jadi dengan Habib Usman bin Yahya penulis bukunya, saya sudah ketemu Bapak Profesor Nico Kaptein. Itu di Leiden di sana. Dan di Leiden itu mayoritas adalah manuskrip-manuskrip yang berasal dari Nusantara. Tapi di Madura, alhamdulillah dengan ada kasus nasab ini dibongkar-bongkar. Sunan Gunung Jati itu ketemu tahun 1624. Itu dari Madura, bukan dari Cicerbonan, bukan dari Kanoman, bukan dari Kasepuan, tapi ditemukannya dari Madura. Dari tapal kuda yang semi-semi Madura itu ditemukan banyak sekali kitab-kitab manuskrip. Kemarin Arah 9 Channel menemukan lagi dari Madura lagi. Rupanya orang Madura punya gaya tersendiri menyembunyikan manuskrip sehingga tidak bisa terdata oleh radar Belanda. Karena Belanda ini ingin sejarah Indonesia itu hilang masa lalunya. Agar apa? Mereka dapat untuk membawa bangsa Indonesia sekehendak hatinya, karena dia tidak punya kompas sejarah. Orang yang tidak punya sejarah masa lalu sebuah bangsa itu akan mudah dikendalikan oleh bangsa lain. Makanya kenapa itu ada bangsa yang sampai bikin-bikin sejarah palsu, karena sejarah itu penting. Bikin makam leluhur dia, ditaruh angka 1500, udah dia berarti leluhurnya sama Wali Songo. Siapa dulu nih yang menyebarkan Islam? Apakah Wali Songo apa leluhur saya? Katanya. Tuh lihat tuh, ada makamnya. Kapan ini makam? Ini makam baru direnovasi, dulunya sudah ada, gampang saja. Nah ini yang akan terjadi kalau kita mengabaikan makam-makam leluhur kita. Silsilah dan sanad bagus kita tidak mengunggul-unggulkan nasab, tetapi kalau kita sendiri tidak tahu nasab kita sendiri sama sekali, itu ada jeleknya. Apa jeleknya? Nanti kita akan ada perasaan masa bodoh terhadap leluhur kita, padahal yang dibaklawikan itu leluhur kita. Tapi karena kita yang gak punya tulisan catatannya, kepada anak kita tidak dititipkan, akhirnya kita merasa itu orang lain. Dan silahkan saja siapa yang mau mengambilnya.